Oke, halo teman-teman Bapak Ibu semuanya. Di video kali ini saya mau share bagaimana langkah demi langkah mulai jualan online dari nol hingga menghasilkan. Kurang lebih akan ada 7 pembahasan atau 7 langkah demi langkah yang perlu kita lewatin bareng-bareng supaya kita bisa berhasil ketika jual online. Dan semuanya saya sudah rangkum menjadi satu formula penting, yaitu formula 2M 2P CTE. Nah, di video kali ini saya juga tidak ngebahas tentang praktek maupun teknis, jadi saya akan ngebahas gambaran besarnya. Makanya di sini saya sebutnya formula 2M 2P CTE. Kenapa saya tidak ngebahas tentang teknis? Karena era sekarang sudah eranya informasi. Kita semua dapat semua informasinya lewat AI, YouTube, Google, dan lain sebagainya. Cuman kekurangannya adalah real praktek atau step by step-nya atau framework-nya. Bagaimana kita tahu framework yang ada supaya kita bisa menjalankannya dengan tepat. Nah, di sini saya mau share salah satu formula yang biasa saya pakai ketika mulai jualan sebuah produk atau ketika saya ngejalanin sebuah produk seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke formulanya, saya mau share beberapa fenomena yang ada di online. Yang pertama, ketika kita baru mulai dan nggak ngerti sama sekali, biasanya permasalahannya adalah bingung mulai jualan produk apa atau bingung nentuin produk. Itu fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, udah punya produk, udah menentukan produk apa yang mau dijual. Fenomenanya adalah karena kita kebanyakan belajar cara promosi, cara iklan, atau cara bikin konten dan seterusnya, kita nggak praktek. Sehingga permasalahan yang muncul adalah banyaknya informasi tanpa ada aksi. Itu juga sebuah fenomena. Yang ketiga, biasanya adalah fenomenanya kita sudah punya produk, udah belajar, ketika mau praktek kita malah takut rugi. Kenapa? Karena biasanya fenomena yang ketiga ini adalah kita tidak tahu formulanya, kita nggak tahu sistemnya, sehingga ketika kita mau ngiklan kita takut gitu ya. Nah, yang terakhir ini, fenomena yang terakhir adalah kita udah tahu produknya, udah belajar, udah praktek, bahkan udah ngiklan, tapi tidak adanya evaluasi. Sehingga kendalanya apa? Ya kendalanya tidak pecah telur, tidak closing, dan seterusnya. Maka untuk di era sekarang buat yang mau jualan online, saat ini adalah eranya praktek, bukan eranya informasi. Karena informasi kita sudah sangat banyak banget gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan sederhana, Mas, dari semua kendala pemula, mau nentuin produk, cara ngiklan, cara bikin konten, kira-kira mana sih yang perlu kita pelajarin atau mana sih yang perlu kita praktekin terlebih dahulu? Jawabannya, teman-teman tidak harus menguasai semuanya. Kenapa? Karena semuanya sangatlah penting. Nentuin produk penting, bikin konten penting, bikin iklan penting, evaluasi penting, itu semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Maka kita harus tahu formulanya, bagaimana kita menguasai semua bidang tersebut dan bagaimana cara kita mempelajarinya. Nah, disinilah framework 2M 2P CTE supaya teman-teman juga kegambar. Inilah yang terjadi kalau kita nggak punya arah atau nggak punya framework. Belajarnya acak. Karena banyaknya informasi, kita ya udah belajar praktek, tapi nggak tahu roadmapnya. Yang kedua, biasanya tergoda ide baru karena nggak ada formulanya, nggak tahu frameworknya. Ada produk viral, kita pindah. Produk viral lagi, kita pindah. Yang ketiga, iklannya kita nggak punya kesiapan. Ya udah, yang penting hajar dulu gitu ya. Dan yang terakhir, biasanya ketika kita sudah ngiklan, kita nggak tahu cara baca datanya. Dan inilah yang terjadi ketika kita nggak punya framework atau nggak punya langkah demi langkahnya. Ini adalah framework yang biasanya saya gunakan. Kurang lebih akan ada 7 langkah demi langkah. Tapi saya rangkum supaya teman-teman Bapak Ibu bisa jauh lebih mudah untuk mengingatnya dan mempraktekannya. Yaitu 2M 2P CTE. Nah, 2M itu apa? 2M itu adalah market dan juga masalah. Jadi sebelum kita mulai jualan online, kita harus paham dulu tentang market dan juga masalahnya. Nanti saya breakdown satu persatu, langkah demi langkah, supaya teman-teman juga kegambar apa sih market yang dimaksud, apa sih masalah yang dimaksud, dan seterusnya. Jadi 2M yang pertama adalah kita memahami market dan juga masalah. Nah, 2P ini adalah produk dan juga penawaran. Jadi setelah kita memahami market dan juga masalahnya, kita harus menawarkan masalah mereka menggunakan solusi. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah produk dan juga penawaran. Jadi gimana caranya supaya produk kita dilihat sebagai solusi dari permasalahan mereka.
Nah, yang terakhir adalah CTE. CTE ini apa? Channel, traffic, dan juga evaluasi. Jadi setelah kita memahami pasar dan juga menyiapkan cara jualannya dan juga kita mulai jualan, kita harus tahu nih channel apa yang mau kita gunakan, cara mencari trafficnya bagaimana, dan juga cara evaluasinya bagaimana. Karena pada hakikatnya setelah kita memiliki sebuah strategi, ya kita harus evaluasi. Dan ini bedanya ketika kita mengerti sebuah framework. Jadi kita tetap perlu adanya evaluasi. Oke, jadi kita bahas 7 langkah demi langkah bagaimana mulai jualan online dari nol, dan saya singkat sebagai 2M 2P CTE. Yang pertama, M yang pertama adalah market. Jadi ketika kita mau jualan produk, fokusnya dihilangin dulu. Bagaimana cara jualan 100, bagaimana terjual 1000, bagaimana saya punya income sekian juta dari online, itu dihilangin dulu. Kita fokus dulu sebelum kita memulai banyak hal. Yang pertama adalah siapa sih sebenarnya yang pengen kita bantu gitu. Karena pada basicnya kita pengen jualan itu adalah transaksi tukar menukar. Menukar masalah dengan solusi. Jadi masalah apa yang mau kita selesaikan dan kita akan memberikan solusinya seperti apa. Nah, kita harus tahu siapa sih yang mau kita bantu. Kita punya satu kriteria, yaitu kriteria spesifik di sini. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu marketnya siapa, kondisinya mereka bagaimana, dan tentu teman-teman tidak boleh menjual ke semua orang. Contohnya gimana? Teman-teman misalnya mau jualan baju, bajunya baju perempuan gitu. Nah, kalau kita tidak punya framework, kita belum ngerti framework ini, pasti kita akan menjawab, ya baju ini akan dipakai untuk semua perempuan. Tapi faktanya, buat supaya baju tersebut laku banyak, bahkan laku keras, ya kita harus tahu baju ini sebenarnya untuk perempuan yang mana sih? Perempuan mahasiswa, atau buat ibu-ibu, atau misalnya untuk remaja, dan kira-kira mereka aktivitasnya bagaimana? Hobinya bagaimana, behaviornya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah ketika kita startnya aja berbeda dengan teman-teman yang mengerti framework, maka hasilnya juga pasti berbeda. Jadi di sini yang pertama teman-teman harus ngerti siapa sih market teman-teman semuanya. Karena kata kuncinya semakin jelas siapa target marketnya, semakin jelas juga untuk langkah berikutnya. Untuk langkah bikin konten, langkah bikin iklan, langkah offering, dan seterusnya. Begitupun sebaliknya, semakin luas target marketnya, maka kita akan semakin bimbang juga ketika kita bikin penawaran, kemudian bikin konten maupun bikin iklan. Jadi kata kunci yang pertama adalah, formula yang pertama adalah teman-teman harus memahami siapa market teman-teman secara spesifik. Nah, M yang kedua adalah masalah. Jadi setelah kita dapat marketnya, setelah kita dapat target audiensnya, kira-kira masalah apa yang kita selesaikan di target audiens tersebut. Dengarkan keluhannya, cari kebutuhan yang sering muncul, sama pilih masalah yang mau dibayar. Karena pada hakikatnya kita berjualan adalah transaksi tukar-menukar dari sebuah problem ke solusi. Jadi kalau kita mau jualan harus tahu siapa target audiensnya dan masalah apa yang kita selesaikan di audiens tersebut. Nah, produk yang laku bukanlah produk yang paling bagus, tapi produk yang paling relevan dengan masalah tersebut. Contohnya teman-teman mau jualan skincare. Kalau teman-teman nggak punya framework ini, teman-teman akan fokus ke gimana ya mas, saya punya skincare ini supaya saya bisa laku skincare-nya. Nah itu pertanyaan yang tidak punya formula. Ketika kita sudah tahu formula ini, berarti kita galih dulu siapa sih market dari skincare ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apa sih yang bisa kita selesaikan dari produk ini untuk target market tersebut. Itu ya, yang pertama adalah market dan yang kedua adalah 2M, 2P. Nah, P yang pertama adalah produk. Setelah kita punya marketnya, kita tahu masalah apa yang kita selesaikan, maka kita baru beralih ke produk. Saya sudah punya skincare-nya, saya tahu siapa target marketnya, saya tahu masalah apa yang saya selesaikan, dan barulah kita ngomongin tentang produk. Nah, produk ini sebenarnya bisa start dari sebelum masalah atau bahkan setelah masalah ya. Jadi sebenarnya di sini akan ada 2 studi kasus gitu. Nah, yang pertama misalnya studi kasusnya adalah ketika teman-teman mulainya dari produk gitu ya. Mas saya sudah punya produk, udah terlanjur
Nah, kalau teman-teman sudah mulai dari produk, baru tadi mulai dari market, dan yang kedua adalah problem atau masalah. Nah, ini biasanya khusus buat teman-teman yang memang sudah punya produk ya. Mulai dari produk, market, dan yang terakhir adalah problem. Yang ketiga adalah problem atau masalahnya. Nah, kalau teman-teman belum punya produk, ini kita mulainya ketiga. Jadi yang pertama adalah marketnya dulu, kemudian yang kedua adalah masalahnya, yang kedua adalah masalahnya, dan yang ketiga adalah produk. Ini yang belum punya produk. Nah, Mas, beda nggak sih goalsnya ketika kita punya produk dan juga nggak punya produk? Jawabannya berbeda. Biasanya kalau yang sudah punya produk, fokus utama di nomor 3 ini, fokusnya adalah kita menentukan value produk kita untuk offering. Jadi kita menentukan produk kita, kekuatan produk kita untuk target marketnya. Itu kalau kita mulai dari produk. Tapi kalau kita yang belum punya produk, masalah, baru kita menentukan produknya. Nah, saya kan belum tahu ya, kira-kira teman-teman di sini kondisinya sudah punya produk atau belum punya produk. Ya, ini belum punya produk. Kalau belum ada produk, kita mulai dari market dulu, masalah, kemudian baru kita tentuin produk. Contoh, teman-teman yang belum ada produk, ternyata lagi viral ya, masalah bekas jerawat. Berarti marketnya ada, masalahnya bekas jerawat, kemudian ya kita cari, kita jadi reseller, jadi agen atau bikin produk, gimana caranya supaya kita bisa membantu menyelesaikan masalah mereka. Nah, yang mulai dari produk, ya berarti kita lihat produk kita ini untuk marketnya siapa, masalah marketnya apa, dan kira-kira core utama atau kekuatan utama kita atau USP, unique selling point-nya untuk produk kita terhadap marketnya apa. Dan ini teman-teman coba disesuaikan, kira-kira teman-teman kondisinya sudah punya produk atau belum. Nah, buat yang belum punya produk, ini teman-teman enak banget. Kenapa? Karena teman-teman di sini bisa pilih produknya. Ya, bisa pilih produknya, baik itu produk fisik, digital, atau jasa, reseller, atau bahkan jadi afiliator. Nah, mulailah dari solusi yang paling sederhana. Itu kalau misalnya teman-teman belum punya produk. Tapi kalau udah punya produk, cari value atau USP produk teman-teman bisa nggak sesuai sama masalah dan juga market produk teman-teman semuanya. Nah, P yang kedua adalah penawaran atau offering. Dan ini menurut saya sangat penting banget. Kenapa sangat penting? Karena ketika kita punya target marketnya, kita tahu masalah target market kita dan kita punya solusinya, offering ini menjadi salah satu cara untuk supaya produk kita bisa masuk kepada mereka. Karena kalau kita produknya bagus, produk kita bisa menyelesaikan masalah kita, tapi kita tidak bisa memberikan penawaran yang tepat, maka produk kita juga nggak akan terjadi transaksi atau tidak akan terjadinya pembelian. Jadi P yang kedua, teman-teman harus pintar bikin offering. Ya, harus mahir bikin offering. Karena ini salah satu yang cukup penting bagi saya, bahkan sampai saat ini saya selalu menggunakan strategi offering untuk meningkatkan beberapa sales atau penjualan. Nah, ini ada kutipan yang menarik. Jadi, orang bisa mengabaikan produk bagus kalau penawarnya tidak menarik. Jadi sebenarnya bahkan kalau produknya aja biasa aja, tapi cara penawarannya atau cara offeringnya ngebuat orang tertarik, ya dia bakal beli gitu. Makanya kan ada istilah banyak yang ketipu gitu ya. Itu ya karena offeringnya terlalu bagus gitu, sehingga orang percaya dan orang beli gitu. Makanya ketika produk kita bagus dan kita sangat yakin dengan produk kita, ya kita harus belajar bikin offering yang menarik. Karena ini salah satu cara supaya produk kita banyak terjadinya pembelian. Nah, selanjutnya CTE. Nah, C-nya apa? C-nya adalah channel. Jadi setelah kita tahu target marketnya, masalahnya, produknya, bahkan yang terakhir kita sudah tahu offeringnya, barulah kita pikirin, kita mau dapat penjualan itu dari mana ya? Apakah dari WhatsApp, apakah dari marketplace, apakah dari TikTok, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini urutannya ada di urutan kelima. Dan biasanya rata-rata ketika kita nggak tahu framework ini, kita akan naruh di awal. Saya mau jualan di WA deh, saya mau ngiklan di Instagram deh, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal ini urutannya kelima. Kita paham dulu marketnya, kita tahu masalah market kita, produknya,
kemudian offeringnya, baru kita ngomongin penjualan gitu. Karena pada hakikatnya ya channel ini hanya tempat untuk alat tukar ya. Jualannya lewat Facebook berarti channelnya lewat Facebook. Lewat IG ya berarti lewat IG. Nah, yang selanjutnya adalah traffic. Jadi traffic ini adalah bagaimana cara kita memaksimalkan channelnya. Jadi orang banyak yang berpikir cara jualannya bagaimana, cara mendapatkan trafficnya bagaimana, dan padahal traffic ini itu letaknya di framework 6. Baru kita pikirin bagaimana cara datengin organik, bagaimana cara berbayar, tapi ketika kita nggak tahu frameworknya, kita akan taruh di yang pertama. Bagaimana cara jualan di Meta, bagaimana cara jualan di Instagram, padahal di framework saya ini ada di nomor 6. Nah, kurang lebih gimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan channel penjualan kita dengan mendatangkan banyak traffic? Ada dua cara. Yang pertama menggunakan organik, ya. Yang pertama menggunakan organik, yang kedua menggunakan berbayar. Ini cara yang biasanya kita gunakan, yaitu menggunakan free traffic atau menggunakan paid traffic. Nah, free traffic ini juga banyak caranya, paid traffic ini juga banyak caranya. Tapi yang terpenting kita sama-sama tahu dulu kalau setelah kita menentukan channel penjualannya, kita mau jualan apa, baru kita pikirin trafficnya. Kenapa harus channel dulu, bukan traffic dulu? Ya, karena kita supaya tahu memaksimalkannya bagaimana. Dan channel ini kan jauh ya sebelum produk ya, sebelum produk dan seterusnya gitu. Karena mungkin beda channel, beda cara jualannya, bahkan beda winning funnelnya. Nah, jadi teman-teman boleh mulai dari channelnya dulu, kemudian tentuin gimana sih cara membesarkan traffic di channel tersebut. Contoh, nanti ya, misalnya teman-teman mau jualan di Instagram, ya udah, berarti kan PR teman-teman gimana caranya memperbanyak trafficnya. Nah, traffic di mana? Di Instagram. Ya berarti ada dua cara, ada free dan juga ada berbayar atau paid. Nah, kadang-kadang banyak yang start dari cara jualannya dulu. Padahal kita harus nentuin channelnya dulu, baru kita pikirin gimana cara memperbesar trafficnya. Nah, itu framework ke-6. Nah, framework yang terakhir adalah evaluasi. Nah, jadi setelah kita tahu cara jualannya, tahu channel penjualannya juga, dan seterusnya, ya kita perlu yang namanya evaluasi. Kenapa? Karena ketika kita tidak belajar dari apa yang sudah kita lakukan, semua framework di belakangnya bisa dibilang sia-sia. Nah, misalnya saya rangkum 2M, 2P. Ya, 2M, 2P ini sebenarnya sama dengan strategi teman-teman. Ya, gimana caranya kita menentukan market, masalah market, produk yang kita jual atau USP produk kita, kemudian adanya offering. Nah, ini semua adalah strategi. Nah, dari strategi ini kita sebenarnya akan action. Actionnya di mana? Di channel penjualan. Ya, di channel penjualan dan juga di traffic. Ini action. Nah, setelah kita action itu akan ada yang namanya evaluasi. Jadi kalau saya kerucutin 7 framework tadi itu cuma ada 3 langkah. Yang pertama strategi, yang kedua ini sebutannya adalah eksekusi ya. Ya, jadi kita benar-benar langsung eksekusi di sini. Eksekusi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Kenapa? Karena hakikatnya nanti kita akan muter di bidang ini. Strategi, eksekusi, dan evaluasi. Dan framework ini yang selalu saya lakukan ketika saya ngejalanin produk baru atau kerjasama dengan beberapa partner untuk memasarkan produk-produknya. Jadi ya udah pakai framework 2M, 2P, CTE. Kalau saya kerucutin lagi, strategi, eksekusi, evaluasi. Dan ketika saya selalu menggunakan framework ini, ya banyak dari produk-produk yang saya jual akhirnya bisa pecah telur, bahkan bisa scale di produk tersebut. Nah, jadi kegambar ya, ini langkah demi langkah yang perlu kita pahami bareng-bareng, perlu kita evaluasi bareng-bareng supaya kita beneran bisa pecah telur, bahkan bisa menghasilkan dari jualan online. Ini salah satu journey sederhana yang ada di Mahir Digital yang saya coba terapkan ketika mempromosikan Mahir Digital. Apa itu Mahir Digital? Mahir Digital adalah platform edukasi digital marketing untuk pemula supaya bisa mulai jualan online dari nol yang saya bangun bareng Mas Fahmi dan juga Mas Denny gitu ya. Nah, pertamanya kita akan menentukan dulu siapa sih target marketnya, kemudian masalahnya apa,
kemudian produknya apa. Nah, contoh di sini karena produknya adalah membership Mahir Digital, kita harus tahu marketnya adalah teman-teman yang ingin dapetin income tambahan, kemudian masalahnya mereka bingung mau mulai jualan online bagaimana, ya kita tawarin solusinya. Nah, solusi kita supaya mereka beneran mau belajar di MD, maka kita harus nguatin penawarannya. Dan tentu penawaran ini adalah harus sesuai. Misalnya ada bimbingannya, misalnya ada e-course-nya, misalnya beneran dibantu sama mentor, bisa tanya jawab, ya itu harus sesuai, jangan sampai overclaim. Dan alhamdulillah kita bangun Mahir Digital juga tidak overclaim, kita beneran ngebantu ngebimbing di WhatsApp, kemudian ada program webinar mingguannya, ada kopdar juga, dan seterusnya. Nah, maka karena kita beneran ada penawaran seperti itu, maka penawaran itulah yang kita tawarkan kepada market-market kita, atau teman-teman yang pengen belajar di Mahir Digital. Nah, cara jualnya gimana? Ya karena kita fokusnya di Instagram sama di WhatsApp, maka kita fokus di Instagram sama di WhatsApp. Trafficnya menggunakan organik maupun ads, dan yang terakhir kita melakukan evaluasi. Nah, ini salah satu journey sederhana ya yang ada di Mahir Digital. Nah, kalau teman-teman yang belum punya produk maupun sudah punya produk, mungkin bisa dibantu untuk screenshot nih formulanya. Tulis target marketnya, temukan ide 3 masalahnya, kemudian pilih produknya, baik itu produk fisik maupun non fisik, kemudian bikin penawaran dan tentuin channel penjualannya serta datengin traffic pertama dari mana, baik itu organik maupun ads, silahkan ditentukan. Dan yang terakhir, catat dan juga evaluasi. Nah, catatan pentingnya ini, tidak perlu sempurna, jalankan secara berurutan. Kenapa? Karena saya yakin di sini akan ada pertanyaan. Market yang bagus bagaimana? Masalah yang tepat bagaimana? Produk kita tuh sebenarnya bagaimana? Produk yang mau dijual tuh apa aja sih sesuai dengan target market ini atau masalah ini dan seterusnya. Intinya di situ teman-teman tidak perlu sempurna. Karena pasti banyak banget pertanyaannya dan juga kendalanya. Nah, kata kuncinya ini, tidak perlu sempurna, jalankan secara berurutan. Jadi saya yakin nanti di sini bakal banyak pertanyaan kok. Nah, ini saya kasih conclusion atau kesimpulan. Jadi formula 2M 2P CTE ini kurang lebih seperti ini. 2M memahami pasar, 2P menyiapkan jualannya, dan CTE menjalankan serta mengembangkan dari strategi yang sudah kita siapkan. Atau saya tadi sempat kerucutin jadi 3, strategi, eksekusi, evaluasi. Strateginya 2M 2P, kemudian eksekusinya adalah di channel penjualannya, kemudian evaluasinya ada di evaluasi. Jadi kalau saya kerucutin lagi dari 7, yaitu cuma 3, strategi, eksekusi, evaluasi. Nah, kalau teman-teman pengen belajar yang lebih terstruktur, pengen ditemenin, atau bahkan pengen diajarin sama para mentor yang standby setiap hari, saya saranin teman-teman bisa belajar di Mahir Digital. Karena Mahir Digital salah satu platform edukasi untuk belajar digital marketing dari nol atau bahkan dari pemula sama sekali. Di sana teman-teman akan belajar kurikulum, kemudian ada beberapa program yang ada di Mahir Digital, kemudian kita juga rutin bimbingan melalui online maupun offline. Mingguannya kita seminggu 2-3 kali secara online. Per bulannya kita saat ini kopdar keliling kota sebulan sekali. Kalau yang di Jabodetabek itu bisa 1 bulan 2-3 kali. Jadi kita bisa rutin ketemu baik itu di kantor maupun di hotel atau venue yang kita sediakan. Dan kalaupun teman-teman bersedia belajar ya silakan boleh klik link di deskripsi maupun DM saya juga boleh supaya nanti bisa tanya jawab langsung sama admin. Oke, setelah teman-teman tahu formulanya yaitu 2M, 2P dan juga CTE, saya berharap teman-teman bisa praktek dari materi yang saya share di video singkat ini. Semoga teman-teman tidak lupa dan semoga teman-teman ketika menjalankan prakteknya hasilnya bisa maksimal, bisa bermanfaat buat teman-teman, dan tentu harapannya silahkan di-share video ini kalau memang bermanfaat kepada teman-teman semuanya ke banyak orang supaya mereka juga bisa merasakan manfaat yang mungkin teman-teman alami dari video ini. Mungkin kalau teman-teman pengen belajarnya dibimbing atau dibantu sama para mentor, teman-teman bisa hubungi admin Mahir Digital yang ada di deskripsi. Tapi kalaupun pengen belajarnya secara mandiri atau otodidak pun juga nggak masalah. Karena kita tidak kekurangan informasi, ada di AI, ada di YouTube, semua informasi ada. Nah, era sekarang bukan eranya informasi, tapi era sekarang eranya praktek. Ingat aja teman-teman, ilmu membuka jalan, tapi aksilah yang merubah kehidupannya. Jadi kalau teman-teman pengen berhasil di bidang jualan online, maka perkuatlah ilmunya untuk membuka jalan, tapi aksilah yang memang menentukan perubahan dari ilmu kita.
Sekian buat video kali ini, semoga ilmunya bermanfaat, semoga teman-teman juga berhasil prakteknya. Sip, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.